Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Rahmatullah, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Prodi Manajemen Pendidikan. Universitas Negeri Surabaya adalah universitas yang ada di kota Surabaya, di Provinsi Jawa Timur. Universitas Negeri Surabaya terdapat dua kampus, yang satu di Ketintang, yang satu di Lidah Wetan. Universitas Negeri Surabaya terdapat 7 fakultas. Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Sosial dan Hukum, Fakultas Olahraga, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Bahasa dan Seni. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Manajemen Pendidikan. Berhubung saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, terutama di Manajemen Pendidikan, saya ingin menerangkan tentang peran dan fungsi manajerial dalam organisasi pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi manajerial dalam organisasi pendidikan. Peran manajemen organisasi. Adanya manajemen bisa membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Manajemen berperan untuk melaksanakan tahapan atau fungsi manajemen dalam sebuah organisasi. Jika manajemen organisasinya baik, maka tujuannya juga pasti baik. Organisasi atau perusahaan bisa tercapai, manajemen juga turut berperan dalam menentukan kegiatan atau langkah apa saja yang dianggap efisien dan efektif untuk perusahaan. Jadi, manajemen organisasi yang baik itu pasti tujuannya juga baik. Begitu. Fungsi manajemen dalam organisasi pendidikan. Mengapa fungsi pengorganisasian dianggap sebagai fungsi yang penting dalam manajemen? Mengapa sih? Ada yang tahu, teman-teman? Kenapa fungsi pengorganisasian itu dianggap sebagai fungsi yang penting dalam manajemen? Baik, di sini akan saya jelaskan. Karena adanya manajemen membentuk sistem pengorganisasian yang memudahkan pihak manajemen melakukan pengendalian dan pengawasan organisasi sedang berjalan. Jadi, kenapa fungsi manajemen pengorganisasian itu dianggap sebagai fungsi yang penting dalam manajemen itu ya karena adanya manajemen membentuk sistem pengorganisasian yang memudahkan pihak manajemen melakukan pengendalian dan pengawasan organisasi yang sedang berjalan. Dengan begitu, manajemen sendiri bisa mengetahui letak kekurangan manajemen sehingga dapat diperbaiki dan tujuan manajemen dapat tercapai. Baik, di sini ada yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah fungsi paling utama dari manajemen organisasi atau organisasi pendidikan. Jadi, perencanaan atau planning itu adalah fungsi paling utama dari sebuah manajemen organisasi atau organisasi pendidikan. Perencanaan berarti membuat sasaran capaian tujuan, cara pengembangan, dan pembentukannya. Planning juga merupakan cara paling baik untuk mencapai tujuan dan menerapkan strategi organisasi. Jadi, planning juga merupakan cara paling baik untuk mencapai tujuan dan menerapkan strategi organisasi. Jadi, planning atau perencanaan itu merupakan cara paling baik untuk mencapai tujuan dan menerapkan strategi organisasi. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian mengacu pada hubungan antar individu dalam sebuah organisasi. Organizing juga berkaitan dengan kemampuan dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, pengorganisasian itu
mengacu pada hubungan antar individu dalam sebuah organisasi. Organizing juga berkaitan dengan kemampuan dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi pengorganisasian itu juga mempengaruhi tujuan dalam organisasi. Yang ketiga ada motivasi atau motivasi. Motivasi itu diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam organisasi. Untuk memotivasi dalam sebuah organisasi itu butuh motivasi. Motivasi ini diperlukan supaya karyawan bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga dengan demikian tujuan perusahaan. Jadi motivasi ini diperlukan supaya karyawan bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga dengan demikian tujuan perusahaan akan tercapai. Jadi dalam organisasi itu butuh motivasi, sangat-sangat butuh motivasi untuk tujuan perusahaan tercapai. Yang ketiga itu ada pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan berarti organisasi melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Jadi di tahap pelaksanakan ini kita itu harus melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelum-sebelumnya. Nah, itu di tahap pelaksanaan ini kita harus melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Sebelumnya, actuating menekankan pada kegiatan kumpulan orang dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan ini dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan sebuah organisasi. Yang kelima ada pengawasan atau controlling. Pengawasan berarti manajer atau mengawasi bagaimana proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai. Jadi pengawasan controlling ini dilaksanakan untuk mengawasi kegiatan selama organisasi. Controlling itu juga termasuk penentuan apakah tujuan organisasi bisa tercapai dengan rencana dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Terima kasih. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai peran dan fungsi manajerial dalam sebuah organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bingung mau kuliah di mana? Kalau teman-teman bingung, ayo kuliah di Universitas Negeri Surabaya di Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Manajemen Pendidikan. Universitas Negeri Surabaya adalah universitas di Jawa Timur dan tepatnya di kota Surabaya. Mari masuk bersama UNESA. Satu langkah di depan. Terima kasih.